Pak Wahid dan teman-teman semua. Hari ini kita berbicara di hadapan para rambu-rambu dan para umbu-umbu daratan Sumba yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, wakil, dan juga tugas kenegaraan lain sebagai guru pembina dengan atribut tertentu. Kalau di layar Zoom ini kita melihat dua tokoh hebat. Pak Unggulan diperangi sebagai topik fenomenal kita pagi hari ini dengan Gai Emma Hanejuk yang tidak asing lagi bagi dunia seni, teater, dan kebudayaan secara umumnya. Karena itu saya memandang perlu untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sehingga sebentar topik pembicaraan, diskusi, hasil, dan komitmen bisa dijabarkan secara masif, mulai dari internal kelas sampai pada titik perlombaan. Ya, dalam ragam program dan kegiatan itu adalah hal yang lumrah. Ini kenapa tidak lebar? Saya mau butuh layar besar. Nah, itu. Ketika saya berbicara di hadapan rambu-rambu dan umbu-umbu, hati saya tergerak karena saya melihat semua dalam keadaan ready, sehingga karya-karya intelektual Bapak Umbu Landu hari ini, yang bagi orang Nusa Tenggara Timur, apalagi orang Sumba, pada khususnya mulai dari tingkat pendidikan dasar menengah, belum menjadi familiar di mata telinga secara publik, ya, secara publik. Tapi kalau bagi orang-orang seniman, orang-orang yang pencipta sastra, beliau sangat familiar sekali. Ya, kita mengkonstruksi pemikiran Pak Umbu di dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, tapi kita diri masuk di dalam ranah pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di dalamnya ada unsur pendidikan dan kebudayaan. Nah, itu kita berharap rapat sebentar yang secara teknis akan dikoordinir oleh bidang kebudayaan bersama Japensing, Pak Robi Wahid dan kawan-kawan, butuh sebuah komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi bagian dari sebuah rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan ada literasi, ada numerasi, dan karakter. Tiga hal ini sangat dimiliki oleh tokoh yang kita diskusikan dan kita meriahkan menjelang 2 Mei 2024 yang dalam rancangan dalam arahan saya dimulai dari bulan April hingga Demam perayaan 2 Mei 2024 diisi dengan berbagai aktivitas lainnya. Dan kampung halaman Bapak Umbu Landu, karena saya bersama Ibu Forwas Kabupaten Sumba Timur bersama Ibu Rambu Kepala Sekolah Semangat Negeri 1 Waingapu, Ibu Rambu Baja Olu. Kami sampai di sana hampir jam berapa ya? Jam 10 ya, 11. Saat itu di situ kita putuskan, dan sebelumnya juga sudah diwarnai untuk kita lakukan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada buku. Pak Rudi Wahid di perpustakaan, kemudian kami juga peresmian
aula unggulan Ukraina peluncuran yang mana dihadiri oleh putrinya. Jadi testimoni oleh putrinya, ternyata ada karakter yang luar biasa, tidak suka menonjolkan diri, salah satu, tidak suka dipublikasikan. Tapi itu pilihan hidup. Tapi bagi kita dunia pendidikan, tentu kita tidak ikut secara serta-merta apa yang dialami oleh Bapak Umbu. Karena Bapak Umbu bagi saya adalah seorang yang misterius, mistik, tapi sangat fenomenal, mendunia. Dan itu harus dimiliki oleh dunia pendidikan untuk menjawabkan lebih jauh. Dari sini saya mengajak dan mendukung penuh Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman semua dari Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Ini baru masuk semua, baru 40 orang. Ibu, ini apa? Masuk semua tidak? Ini Sumba Timur saja atau Sumba Tengah? Semua Sumba, baru 40 orang ini. Ini kepala-kepala yang lain mungkin lagi hujan ya. Mungkin mereka pakai di pohon. Di sini hujan. Jadi saya kira ini saya melihat di sisi lain Victory News hari ini ya. Hari ini memberitakan soal 360 siswa di Semandege 6 Kota Kupang melakukan perekaman KTP. Kenapa ini saya perlu sounding dalam rapat ini? Karena ada tautan dengan soal hak kehidupan masyarakat ditentukan oleh pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Hasil pemilihan ini akan menentukan arah dan kebijakan kiblat pendidikan nasional ke depan seperti apa. Ini hal yang perlu kita cermati, sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang memiliki siswa usia 17 tahun belum melakukan perekaman KTP, silakan proaktif dengan KPU setempat, sehingga mereka juga memiliki hak-hak sebagaimana yang diharapkan oleh regulasi dan juga himbauan-himbauan yang kita dengar di berbagai media atau lain sebagainya. Berita pendidikan hari ini, Bapak dan Ibu, masih seputar soal literasi, numerasi, dan fisika. Pertemuan hari ini bukan akhir, ini pertemuan perdana sebagai prakondisi untuk kita sama-sama bergerak dan juga bagian dari indikator kinerja, utama bermitra Dinas PK dengan Yastensi dengan timnya. Jangan orang dinas merespon hal-hal seperti ini. Hanya orang gila saja, orang yang anti kemapanan saja yang mau untuk mengumpulkan apa dari itu untuk kita mendarahkan pemikiran-pemikiran. Saya kira seri pertama hari ini kita memulai, mudah-mudahan ada kelanjutan. Maka peran guru bahasa Indonesia, peran kepala sekolah, peran guru kesiswaan itu benar-benar dioptimalkan. Dan sebagai bagian dari penguatan T5 yang secara sistematis. Jadi kalau bahwa festival ini terwujud dan harus terwujud, maka didesain dari awal. Jadi T5-nya bermuara pada puncak ini perayaan. Hal yang sangat teknis Bapak Ibu Kepala Sekolah paling lebih tahu. Tapi pemikiran gambaran secara umum ini menjadi sebuah frame berpikir untuk dikonkretkan secara lewat subjektivitas. Saya kira ini atas perhatian dan dukungan semua, saya bersama teman-teman di Dinas PDK dan juga Yastensi mengucapkan selamat rapat, selamat berkoordinasi, dan ada keputusan yang harus dilakukan dan wajib hukumnya. Satu hal, di Dinas PK sudah ada aula, maka saya mengimbau nanti semua negeri yang tempat kelahiran Pak Umbu, Bandung,
itu dirubah semua negeri pakai beliau punya nama ya. Jadi akan diatur, tidak menyalahi aturan dan regulasi dan tidak mempengaruhi dana bos. Sebagai contoh, ketika kita kunjungi di Kampung Colo, Manggarai Timur, ketika Bapak Gubernur, Bapak Victor Butilas Kodat, waktu kunjung kerja saja itu, kopi Colo dideklarasikan dan di samping ada semangat negeri. Kita roba, kita mengunjungi semangat tersebut jam 11 malam, dan kami mengarut arah dan kopi, kita memberi masukan. Sehingga kepala sekolah melakukan usulan baru, dan sekolah menengah tersebut semangat lagi plus kopi Colo. Nah, sekarang mereka tanam kopi ribuan, 10.000, 11, 15.000 lebih. Di ladang-ladang siswa di perkebunan masyarakat. Nanti cek saja lah. Kalau membutuh kopi Colo dari semangat negeri plus Colo, mereka bisa kirim. Nah, sekarang ketiga nama sekolah yang diberi nama beliau, maka silakan apa yang kita peroleh dari pertemuan ini. Demikian arahan dari saya ucapkan selamat mengikuti pertemuan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Om Sanjo, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi yang berkenan hadir bersama kita pagi hari ini. Lagi terima kasih. Dan informasi yang kita dapatkan, Bapak Kadis akan melanjutkan agenda ya, Ibu Paulina. Dan kita bersama Bapak Kabid, kemudian Ibu Paulina dan teman-teman dari bidang kebudayaan dan juga ada dari Yaspensi. Perkenalkan saya Robi Fahid dari Yaspensi, mendapat mandat untuk memandu diskusi ataupun bincang-bincang awal kita pagi ini terkait Festival Sastra Umbulandu Paranggi tahun 2024, kolaborasi Dinas PK NTT dan Yaspensi. Selanjutnya saya informasikan seperti yang ada di undangan Bapak Ibu. Hari ini setelah arahan umum dari Pak Kadis, akan ada arahan teknis, mungkin 1-2 penyampaian dari Bapak Kabid Kebudayaan, dan akan dilanjutkan dengan penyampaian sekaligus penjelasan teknis juga, tetapi khusus terkait lomba. Ada 2 mata lomba, yakni cipta baca puisi dan musikalisasi puisi sebagai rangkaian menuju puncak Festival Umbulandu Paranggi yang akan disampaikan oleh Ketua Yaspensi Kakak Rian Seong yang juga sudah hadir bersama kita. Sebelumnya mungkin izin menyapa dulu Bapak Kabid, apakah sudah bersama kita? Bapak Kepala Bidang Kebudayaan. Selamat pagi Bapak Kabid. Ya, rupanya masih OTW ya. Ya. Selanjutnya dari Yaspensi, Pak Rian Seong sudah? Selamat pagi Pak Rian. Ya, selamat pagi. Ya. Baik, Bapak Ibu, Pak Rian ini adalah ketua kami di Yaspensi dan sudah beberapa kali juga kami sama-sama kegiatan di Sumba, khususnya Sumba Timur dan Pak Rian kalau tidak salah di Sumba Barat juga ya, di sekolahnya Bapak Paulinus. Ya. Barat Daya. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya juga ingin menyapa para koordinator pengawas dari 4 kabupaten. Dari Sumba Timur, apakah sudah ada? Mama Korwas, selamat pagi. Selamat pagi Pak Robi. Ya, selamat Ini pagi, lagi selamat. tertampak 2 kegiatan, makanya. Baik, Mama. Terima kasih sudah bergabung. Saya juga menyapa Korwas dan juga para pengawas ya dari Sumba Tengah. Kalau sudah ada, selamat pagi. Juga selamat pagi untuk Korwas Sumba Barat bersama para pengawas. Dan yang terakhir Korwas Sumba Barat Daya bersama para pengawas.
juga kita menyapa Ketua MKKS Sumba Timur, Bapak Lodu, apakah sudah bergabung? Hahar? Ya, selamat pagi, Ya, Pak Robi. baik, selamat pagi ya. Ya, Bapak ya. Lodo ini sudah bermitra ya dengan kita Yaspensi, sudah Ya, beberapa ya, kali ya, kegiatan ya. juga. Dan saya ingat di sana Pak Rian pernah buat satu lagu, judulnya Haharu. Saya juga pernah buat satu puisi, judulnya Haharu, judul sama ya. Selain beberapa puisi Rambo yang saya ciptakan juga dari tempatnya Pak Lodo. Iya. Ya, selamat pagi Pak Lodo Ya, dan ya. juga semua Terima kasih. pengurus KKS dan seluruh kepala sekolah, Bapak Mama saya dari Sumba Timur, selamat pagi. Juga MKKS Sumba Tengah dan para kepala sekolah, selamat pagi, selamat bergabung. Ketua MKKS Sumba Barat dan para kepala sekolah dan juga Sumba Barat Daya dan para kepala sekolah. Saya lihat juga ada kakak tingkat saya dulu di seminari, ada kakak Roma, selamat pagi, Roma Justin. Ya. Selamat Dan pagi, juga Aden. ya baik, hormat kakak Romo ya. Dan juga semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu ya. Ini sepertinya lebih dari 5 saya kenal ini. Dan juga saya yakin mengenal saya, terutama dari Sumba Timur ya. Ada juga Mama Kambera tadi saya lihat ya. Dari PGRI juga ada, dari semua ya. Baik. Selanjutnya Bapak Kabit kita persilakan untuk menyapa kita. Mama Paulina, izin. Apakah masih berada di room? Ya. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu bersabar sedikit. Saya coba komunikasikan dengan Ibu Paulina. Sebentar. Ya, selamat pagi Pak Robi. Ya. Baik, apakah Bapak Kabit sudah siap, Mama? Ya, ini saya masih kontak Bapak Kabit atau kita ya. mulai saja kah Ya. atau bagaimana? Bisa. Kalau begitu mungkin Mama mewakili bidang menyapa sebelum ke Kak Rian untuk juknisnya. Silakan Mama Paulina diberikan waktu. Baik. Selamat pagi untuk kita semua, Mama, Bapak, Ibu, pengawas, Korwas, pengawas, Ketua MKKS, SMA, SMK, Bapak Ibu guru, teman-teman dari Yaspensi, izin Bapak Kabit, saya mendahului, saya menyapa untuk kegiatan hari ini. Pertama-tama terima kasih sudah bersedia untuk hadir di acara Zoom kita ini untuk kegiatan Festival Umbu Landu Paranggi yang rencana kita adakan di bulan April. Tapi dimulai dulu dengan selanjutnya yang teknisnya nanti dijelaskan oleh Pak Robi dengan Pak Rian. Untuk itu, mari harapan kami 4 daratan Sumba bisa berpartisipasi mengikuti kegiatan untuk pertama kali kita buat sedaratan Sumba, yang mana kita buatnya di Sumba Timur. Semoga partisipasi tadi seperti Bapak Kadis bilang, harapan semuanya berpartisipasi baik yang sekolah negeri maupun swasta. Ini ajang untuk anak-anak bisa berkreasi, mencoba apa yang talenta yang Tuhan titip di anak-anak, tergantung dari Bapak Ibu guru keseniannya untuk mengolahnya, untuk memberi ruang dan waktu kepada mereka. Itu harapan kami, semoga di 4 ini bisa ikut semua. Harapan kami ikut semua. Begitu Bapak Ibu Kepsek yang hadir, ya kami mohon dari kekuatannya kami ada di Korwas. Korwas turunannya di pengawas untuk bisa menghimbau kepala sekolah semua berpartisipasi, kita
mensukseskan kegiatan festival ini. Begitu saja dari kami bidang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk kita bersama-sama mensukseskan kegiatan ini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Paulina Samosir mewakili bidang kebudayaan. Kita juga berharap nanti Bapak Kabid bisa bergabung dan Mama Paulina izin tetap stay untuk kita bersama-sama. Nanti siapa tahu ada hal yang bisa kita diskusikan di awal ini sebelum pertemuan-pertemuan mendatang. Baik, sekali lagi selamat bergabung untuk semua, yang terutama yang mungkin baru bergabung 1-2 menit terakhir. Kami informasikan bahwa kita sedang dalam link Zoom sosialisasi dan juga penjelasan juknis ataupun pertemuan awal untuk Festival Sastra Umbu Landu Paranggi tahun 2014, kolaborasi Dinas PK-NTT dan Yaspensi. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi dan tertulis di undangan yang Bapak Ibu terima, undangan dari Dinas, kita akan mendengarkan 1-2 penjelasan teknis terkait lomba cipta baca puisi dan lomba musikalisasi puisi sebagai bagian dari rangkaian Festival Umbu Landu Paranggi. Jadi festivalnya nanti 1-2 bulan ke depan, tetapi lomba itu kita mulai besok sebenarnya. Jadi hari ini sosialisasi, link untuk lomba akan kita buka mulai besok. Dan informasinya bahwa tadi diharapkan semua terlibat ya, dan saya mewakili teman-teman Yaspensi juga secara pribadi. Artinya orang yang mengenal Umbu bukan secara hubungan darah, bukan secara fisik juga, saya belum pernah bertemu Umbu Bapak Ibu. Tapi sejauh ini saya mengenal Umbu secara spiritual. Saya mempelajari karya-karya dan juga terutama jalan hidupnya. Ya. Saya sangat berharap semua sekolah bisa terlibat ya. Karena memang gratis, satu gratis Bapak Ibu. Dan yang kedua, kegiatan ini dikhususkan untuk daratan Sumba. Jadi ini luar biasa. Tahun ini kita khusus dari Sumba. Oke, saya pikir Kak Kerian sudah siap dan saya boleh izin ya, Kak Kerian mungkin tidak sampai 5 menit. Saya akan putarkan profil singkat dari Umbu Landu Paranggi. Ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengenal beliau, anggap saja ini pengulangan atau mengingat kembali. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal beliau, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut. Siapa itu Umbu Landu Paranggi? Wulang Landu Paranggi lahir di Kananggar, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 10 Agustus 1943 dari pasangan Umbu Domu Marahongu dan Rambu Naiyati. Umbu kecil menikmati masa kanak-kanak di kampung halamannya, bermain bersama kawan-kawan sebaya, mengembalakan kuda di padang sabana, dan mendengar dongeng nenek sebelum tidur. Bakat seni Umbu mengalir dari neneknya yang ahli bermain jungga atau gitar khas Sumba, ahli menari dan mendongeng. Tamat SD, Umbu melanjutkan sekolah di SMP Kristen Waika Bubak, Sumba Barat, jauh dari kampung halamannya. Jiwa petualangan Umbu telah terbit sejak kanak-kanak. Ketika SMP, Umbu mengagumi ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara. Kata taman telah menyihir pikiran remajanya. Setelah lulus SMP, Umbu bertekad melanjutkan sekolah di Taman Siswa Yogyakarta. Namun sayang sekali, Umbu terlambat mendaftar. Kapal yang